Selamat siang, Bu. Perkenalkan nama saya Gerana Renat Aditya Sitio dengan NIM 113220001 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek proyek pengembangan basis data. Dengan soal yang pertama, buat rancangan basis data atau buat R diagram dan lakukan translasi R diagram menjadi tabel-tabel yang sesuai. Berikut gambar R diagram dari basis data kami. Selanjutnya berikut gambar R translasi dari basis data kami. Yang kedua, lakukan validasi terhadap rancangan Anda dengan konsep normalisasi. Kami tidak perlu melakukan normalisasi lagi pada basis data kami karena kan kami sudah mencukupi syarat-syarat untuk normalisasi. Nomor tiga, lakukan pengembangan basis data sesuai rancangan final atau menerapkan data definition language pada SQL. Pembuatan basis data beserta tabel-tabelnya. Yang pertama, tabel galeri. Yang kedua, tabel user. Yang keempat, tabel kategori. Kelima, tabel berita. Keenam, tabel migration. Ketujuh, tabel unit kerja. Lanjut ke yang D, enforcing data integrity dengan menerapkan jenis-jenis constraint yang sudah Anda pelajari. Yang pertama, tabel berita. Tabel berita di situ dijelaskan untuk memastikan bahwa nilai pada kolom tertentu pada suatu tabel mengacu pada nilai yang valid pada kolom di tabel lain. Nah, lanjut ke tabel galeri. Di situ digunakan untuk menetapkan hubungan antara kolom user ID di tabel galeri dengan kolom ID di tabel user. Saat sebuah baris di tabel user dihapus, semua baris yang terkait di tabel galeri akan dihapus juga. Lanjut ke tabel unit kerja. Di situ digunakan untuk menetapkan hubungan antara kolom user ID di tabel unit kerja dengan kolom ID di tabel user. Saat sebuah baris di tabel user dihapus, semua baris yang terkait di tabel unit kerja akan dihapus juga. Nah, lanjut ke nomor 4. Lakukan aktivitas pengelolaan basis data. Menerapkan data manipulation language pada SQL. Yang A, lakukan pengisian data dummy pada basis data yang Anda kembangkan. Pengisian data dummy pada tabel berita berikut gambarnya. Lanjut ke pengisian data dummy pada tabel galeri. Berikut pengisian data dummy-nya. Lanjut pengisian data dummy pada tabel migration. Berikut data dummy pada tabel migration. Lanjut pengisian data dummy pada tabel unit kerja. Dan berikut data dummy pada tabel unit kerja. Lanjut pengisian data dummy pada tabel user. Dan berikut gambarnya data dummy pada tabel user. Lanjut ke yang B, buat 10 query untuk menampilkan data dari satu tabel. Yang pertama, select form berita. Sintaks tersebut digunakan untuk menampilkan semua kolom dan data dari tabel berita. Yang kedua, select form judul berita, isi berita, form berita, luar kategori berita. 6. Di sini sintaks itu digunakan untuk menampilkan judul dan isi berita dari tabel berita yang memiliki kategori berita dengan ID 6. Lanjut yang ketiga, select count as jumlah berita form berita where aktif 1. Pada sintaks itu digunakan untuk menghitung jumlah berita yang masih aktif atau kolom aktif bernilai 1 dan memberikan alias
jumlah berita pada hasil perhitungan. Lanjut ke yang keempat, select form berita where deleted at is not null. Pada sintaks tersebut menampilkan semua kolom dan data tabel berita yang memiliki nilai pada kolom deleted tidak sama dengan nol. Lanjut ke yang sintaks kelima, select judul berita form berita where isi berita like sedang melakukan copy massal. Sintaks tersebut menampilkan judul berita dari tabel berita yang memiliki isi berita yang mengandung string sedang melakukan copy massal. Lanjut ke yang sintaks 6, select form berita where user ID sebenarnya 1 and active 1. Pada sintaks tersebut menampilkan semua kolom dan data dari tabel berita yang memiliki nilai pada kolom user ID sama dengan 1 dan nilai pada kolom aktif sama dengan 1. Ketujuh, select distinct kategori berita form berita. Sintaks tersebut menampilkan nilai-nilai yang unik atau distinct dari kolom kategori berita pada tabel berita. 8. Select count as jumlah berita form berita where kategori berita 70449368 and aktif 1. Pada sintaks tersebut menghitung jumlah berita yang memiliki kategori berita dengan ID 70449368 dan masih aktif atau kolom aktif bernilai 1 dan memberikan alias jumlah berita pada hasil perhitungan. Yang kesembilan, select judul berita updated at form berita order by update at dash limit 5. Sintaks tersebut menampilkan judul berita dan waktu terakhir diubah atau kolom update at dari tabel berita diurutkan berdasarkan waktu terakhir diubah secara descending terbaru dahulu dan dibatasi hanya menampilkan 5 hasil teratas. Ke-10, select form berita where aktif 1N judul berita like mahasiswa ideal or isi berita like Nobis Dolores Komodi Undi. Pada sintaks tersebut menampilkan semua kolom dan data dari tabel berita yang masih aktif atau kolom aktif bernilai 1 dan memiliki judul berita yang mengandung string mahasiswa ideal atau isi berita yang mengandung string Nobis Dolores Preference Unde Puget La Residences Harum Qui. Nah, lanjut ke bagian C. Buat 10 query untuk menampilkan data dari beberapa tabel atau harus mencakup contoh inner join, left join atau right join. Nah, yang pertama select berita, judul berita, username, form berita, inner join, user on berita, user ID sama dengan user ID. Pada sintaks tersebut, mengambil judul berita dan nama penulis berita dari tabel berita dan user, kemudian melakukan inner join pada kolom user ID. Nah, yang kedua, sintaks kedua, select B judul berita, B isi berita, form berita B, inner join user U on the user ID, UID, where you name Blastafobi. Pada sintaks tersebut, mengambil judul berita dan isi berita dari tabel berita dan nama penulis berita dari tabel user, kemudian melakukan inner join pada kolom user ID. Pada kedua tabel menggunakan kondisi where untuk mencari berita yang ditulis oleh Blastafobi. Lanjut ke sintaks yang ketiga, select unit kerja nama, username, unit kerja, inner join, user on, unit kerja, user ID, sama dengan user ID. Pada sintaks tersebut mengambil nama unit kerja dan nama pengguna dari tabel unit kerja dan user, kemudian melakukan inner join pada kolom user ID. Pada kedua tabel untuk mendapatkan informasi pengguna dan unit kerja yang terkait. Pada sintaks keempat dijelaskan mengambil judul berita dan nama pengguna yang membuat berita dan nama pengguna yang menghapus unit kerja terkait galeri dari tabel berita. Galeri
unit kerja, dan user, kemudian melakukan inner join pada kolom user ID pada kedua tabel untuk mendapatkan informasi pengguna yang terkait dengan berita dan galeri, serta melakukan inner join pada kolom deleted by pada tabel unit kerja dan user untuk mendapatkan informasi pengguna yang menghapus unit kerja terkait galeri. Pada sintaks yang kelima, mengambil judul galeri dan nama pengguna dari tabel galeri dan user, kemudian melakukan inner join pada kolom user ID pada kedua tabel dan menggunakan edisi where untuk mencari galeri yang aktif. Pada sintaks keenam, mengambil judul berita dan nama pengguna yang menghapus berita dari tabel berita dan user, kemudian melakukan inner join pada kolom user ID pada kedua tabel yang menggunakan edisi where untuk mencari berita yang dihapus oleh pengguna. Lanjut ke yang ketujuh, sintaks yang ketujuh. Di sini dijelaskan untuk mengambil judul berita dan alamat email pengguna dari tabel berita dan user, kemudian melakukan inner join pada kolom user ID pada kedua tabel untuk mendapatkan informasi pengguna yang terkait dengan berita. Lanjut ke sintaks yang ke-8. Di situ sintaks itu digunakan untuk mengambil judul berita dan nama unit kerja dari tabel berita dan unit kerja, kemudian melakukan inner join pada kolom kategori berita pada tabel berita dan kolom ID pada tabel unit kerja untuk mendapatkan informasi unit kerja yang terkait dengan berita. Sintaks yang ke-9, di situ digunakan untuk mengambil judul berita dan nama pengguna yang menghapus galeri dari tabel berita, galeri, dan user. Kemudian melakukan inner join pada kolom user ID pada tabel galeri dan kolom deleted by pada tabel user untuk mendapatkan informasi pengguna yang menghapus galeri terkait berita. Nah, lanjut ke sintaks yang ke-10. Pada sintaks tersebut, mengambil judul berita, nama pengguna yang membuat berita, dan nama unit kerja terkait kategori berita dari tabel berita, unit kerja, dan user. Kemudian melakukan inner join pada kolom kategori berita, pada tabel berita, dan kolom ID. Pada tabel unit kerja, serta melakukan inner join pada kolom user ID, pada tabel unit kerja, dan kolom ID pada tabel user untuk mendapatkan informasi pengguna dan unit kerja terkait berita. Nah, lanjut ke bagian D, 25 penggunaan subquery. Pada sintaks yang pertama, di situ dijelaskan sintaks tersebut digunakan untuk query untuk mengambil semua kategori berita yang pernah dihapus. Kemudian query utama menggunakan in untuk mengambil semua berita yang memiliki kategori yang sama dengan hasil subquery. Dengan kata lain, query ini mengambil semua berita yang memiliki kategori yang pernah dihapus. Lanjut ke sintaks yang kedua. Sintaks yang kedua mengambil kategori berita dan jumlah berita untuk setiap kategori. Kategori count digunakan untuk menghitung jumlah berita dalam setiap kategori, dan grup by digunakan untuk mengelompokkan berdasarkan kategori. Lanjut ke sintaks yang ketiga. Sintaks ketiga digunakan untuk mengambil user ID dengan jumlah berita terbanyak. Kemudian query utama mengambil semua berita yang dibuat oleh user tersebut. Lanjut ke sintaks yang keempat. Sintaks keempat digunakan untuk mencari tanggal pembuatan terawal dari semua berita yang aktif. Kemudian query utama mengambil semua berita yang aktif dengan tanggal pembuatan tersebut. Dengan kata lain, query ini mengambil berita pertama yang pernah dibuat yang masih aktif. Lanjut ke sintaks yang kelima. Pada sintaks
tersebut digunakan untuk mencari waktu update terbaru untuk setiap kategori berita. Kemudian query utama mengambil semua berita yang memiliki kategori dan waktu update yang sama dengan hasil subquery. Dengan kata lain, query ini mengambil berita terbaru untuk setiap kategori. Nah, demikian hasil presentasi proyek pengenalan basis data dari saya. Jikalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.